Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para hadirin hadirat sekalian, Bapak dan Ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Bidayah yang saya muliakan, kita berdoa kepada Allah dengan nama Allah yang indah dan sifatnya yang mulia, agar Allah menjadikan salat subuh kita salat subuh yang diterima olehnya, dan Allah maafkan segala kekurangan ibadah-ibadah kita di hari ini dan di hari-hari yang lalu, serta kita berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa menjaga kita, agar senantiasa beribadah kepadanya. Ketahuilah saudara-saudaraku yang saling muliakan, kita masih berada di bulan haram. Ya, bulan apa sekarang? Masih berada di bulan Dzulhijjah, salah satu dari 4 bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Sebagian ulama berpendapat bulan Dzulhijjah adalah lebih afdal dari 3 bulan lainnya, dari bulan-bulan haram, karena di dalamnya terdapat peristiwa-peristiwa besar, ya, yaitu adanya sumpah Allah kepada 10 awal Dzulhijjah, ya, wal fajri walayalin asyr wasyaf'i wal watr, demi waktu fajar, demi hari-hari yang 10, demi yang genap, demi yang ganjil. Itu semuanya ada di bulan Dzulhijjah. Kemudian juga terdapat hari di mana Allah bebaskan banyak penghuni neraka, itu pada hari Arafah, di mana saudara-saudara kita yang berhaji mereka wukuf, dan yang tidak berhaji disyariatkan berpuasa. Ya, dan Allah menjanjikan siapa saja yang berpuasa di hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, dosanya dihapuskan 2 tahun. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ya, di bulan Dzulhijjah ini termasuk bulan-bulan yang harus kita sucikan dari perbuatan dosa dan maksiat. Karena para sahabat Nabi berkata, wa jalad damba fihi na'azam wal amal as-salih wal ajra azam. Amal perbuatan yang dikerjakan di bulan haram dibesarkan. Ya, sekecil apapun perbuatan baik akan dibesarkan pahalanya. Demikian pula sekecil apapun perbuatan buruk akan dibesarkan dosa-dosanya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa mengisi bulan-bulan haram, ya, terutama di bulan Dzulhijjah ini dengan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan Al-Bidayatu fi ilmil aqidah, dan sudah masuk atau sudah kita akan masuk kepada Al-Babu Tsalits. Mana Pak Nur Hamidnya? Oh ya, enggak apa-apa ya, kalau gitu saya yang baca deh. Atau ada yang mau baca? Al-Babul Tsalits, bab yang ketiga, al-imanu bil kitab. Ya, beriman kepada kitab suci. Ada berapa kitab suci, Pak, yang kita tahu, Pak? Ada 4. Apa saja? Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Taurat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Zabur diturunkan Allah kepada Nabi Daud. Kemudian Al-Injil diturunkan kepada Nabi, serta Al-Quran Al-Karim, ya, Allah turunkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa fihi khamsatu dawabit. Pada bab beriman kepada kitab-kitab suci ada 5 pembahasan. Ya, ad-dhabitul awal, pembahasan yang pertama, maratibul wahyi arba'ah. Tingkatan wahyu di mana kitab-kitab itu diyakini untuk kita baca, kita amalkan, menjadi petunjuk bagi kita, ya, di setiap zaman yang Allah utus pada mereka Rasul. Allah berikan mereka kitab suci. Turunnya kitab suci di tengah-tengah para Rasul melalui 4
tahapan. Atau ada 4 cara kitab suci itu diturunkan. Yang pertama kata beliau, ru'yal manamiyah, yaitu dengan melalui mimpi. Yang kedua, an-nafsu firraw', yaitu dibisikkan ke dalam dada para nabi dan rasul. Yang ketiga, at-taqlimu min wara'i hijab, Allah berbicara di balik tabir, di balik hijab. Hijabnya cahaya, bukan tabir kayak kita gitu ya, cahaya. Yang keempat, al-wahyu biwasitatil malak, wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat. Ya, itu dobit yang pertama. Ya, ada 5 dobit atau 5 pembahasan pada beriman kepada kitab-kitab suci. Baik, kita akan bahas satu persatunya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita beriman kepada kitab suci yang merupakan rukun iman yang ketiga. Dalil tentang hal ini sangat banyak di dalam syariat Islam yang mulia. Di antara surat Al-Baqarah 177. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikah wal kitab." Itu dia. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Ya, akan tetapi yang disebut dengan kebajikan atau perbuatan baik itu, engkau enggak cukup hanya menghadapkan wajahmu ke arah kiblah, enggak cukup. Baik kiblatnya dahulu di Baitul Maqdis maupun kiblatnya di Ka'bah Baitullah Makkah. Ya, ini ucapan Allah kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, bukanlah kebaikan itu kau hadapkan wajahmu sekedar ke arah kiblah, bukan itu. Walakin kata Allah, al-birra, kebaikan itu adalah man amana billah, engkau beriman kepada Allah yang satu, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari pembalasan. Ini bapak-bapak yang saya cintai, berhati-hatilah kita hidup di atas muka bumi ini, karena setiap perbuatan kita akan dicatat, diperiksa, ditimbang, dibalas. Mau perbuatan itu baik, buruk, ya, akan dicatat, dihisab, ditimbang, dibalas, dan tidak ada yang luput sedikit pun dari catatan tersebut. Baik orang yang pertama kali turun ke dunia, yaitu Bapak kita Adam alaihissalam, sampai pengikut terakhir dari Nabi Muhammad SAW, semua dicatat, diperiksa, dihisab oleh Allah, ditimbang di mizan, dan dibalas, dan tidak ada satupun yang luput. Wal malaikah, engkau beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Sudah kita bahas kemarin. Ada malaikat yang besarnya jarak daun telinganya sampai ke pundak berapa kemarin? 700 tahun perjalanan. Jarak dari sini ke sini, Pak. 700 tahun. Sampai kapan itu? Sangat besar malaikat. Kemudian kata Allah, wal kitab, dan engkau beriman kepada kitab-kitab. Yang kedua, surat Al-Hadid ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab. Sungguh kata Allah, kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata. Apa itu, Pak? Mukjizat. Jadi Allah utus para rasulnya, Pak,
dengan cara Allah berikan mereka itu ujian yang sangat berat. Kemudian Allah berikan mereka mukjizat, karena lawan-lawan mereka luar biasa, Pak. Ya, musuh-musuh Rasul itu luar biasa. Kemudian apa kata Allah? Wa anzalna ma'ahumul kitab, dan bersama mereka kami turunkan kitab. Ya, jadi bersama Rasul-Rasul itu Allah turunkan kitab. Pertanyaan saya, Pak. Pertanyaan saya ini, Pak, kepada kalian. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Allah menyampaikan wahyu, bagaimana wahyu yang ada pada diri beliau? Apakah beliau membawa Al-Quran? Siapa yang tahu? Kawan? Apakah Nabi membawa Al-Quran? Tidak. Ya, karena beliau adalah ummi, nggak bisa membaca, nggak bisa menulis. Ya, jadi beliau tidak memegang Al-Quran ketika beliau menyampaikan Al-Quran. Jadi di mana itu Al-Qurannya? Di dada beliau. Dan itulah, Pak, cara Allah mengirim wahyu kepada para nabi dan rasul, termasuk Nabi Isa. Beliau nggak bawa Injil, Pak, untuk menyampaikan ke umatnya, tidak. Barulah setelah para nabi dan rasul menerima wahyu, Allah tetapkan di antara para sahabat-sahabat Rasul untuk menulisnya. Siapa penulis wahyu di sisi Nabi Muhammad? Siapa? Zaid bin Thabit. Beliau yang nulis, Pak. Habis nulis diapain, Pak? Diapain? Disetor kepada Nabi SAW. Setor. Betul tidak tulisannya? Panjang pendeknya disetor, Pak. Maka kita mesti belajar Quran, Pak, supaya bacaan kita sahih. Dan satu huruf yang keliru kita baca dalam Al-Quran berbeda artinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tanpa tasydid. Artinya bukan kepadamu kami menyembah. Iyyaka, matahari yang kita sembah, tanpa mentasydidkan huruf ya. Mengganti huruf alhamdu dengan alhamdu, berubah artinya. Dan Nabi ajarkan itu, Pak, wahyu huruf per huruf, lafaznya, maknanya beliau ajarkan itu. Dicatat oleh Zaid bin Thabit. Setelah dicatat, bacakan, baca, oh sesuai, catat, selesai. Datang lagi wahyu, catat lagi, begitu seterusnya. Ya, jadi beriman kepada kitab suci adalah wajib beriman bahwasanya Allah turunkan kitab suci pertama dengan wahyu. Nanti kita lihat bagaimana wahyu itu turun. Ya, dalilnya yang lain adalah hadis Jibril. Berkata Jibril, "Fa'akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang iman. Qal, maka Nabi mengatakan, "Antu'mina billah," engkau beriman kepada Allah, wal wa malaikatihi, kepada malaikatnya, wa kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya. Ternyata laki-laki yang datang ini, Pak, Jibril. Para sahabat nggak tahu, karena laki-laki ini datang dalam keadaan bersih, rambutnya tersisir rapi, ya, tidak nampak pada dirinya bekas tanda-tanda perjalanan jauh, nggak ada. Lalu duduk di hadapan Nabi SAW, lututnya bertemu dengan lutut Nabi SAW. Diajarkan, bertanya, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Setiap kali Nabi menjawab, orang ini mengatakan, engkau benar. Kan bingung para sahabat, ini siapa orang ini? Dia bertanya, dia juga yang membenarkan. Ya, selesai pemuda itu pergi, Nabi bertanya, siapakah di antara kalian yang tahu siapa orang yang tadi? Kata para sahabat, Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Dia adalah Jibril yang mengajarkan kepada kita agama Allah. Jadi Jibril berkata, kabarkan kepadaku tentang iman. Iman itu, kata Nabi, engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya.
Itu dalil bahwasanya beriman kepada kitab suci ya datang dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis berkata, pada bab ini ada 5 pembahasan. Pembahasan yang pertama, maratibul wahyi arba'ah. Pembahasan yang pertama adalah bahwa kitab suci merupakan kumpulan wahyu yang diturunkan kepada Rasulnya dengan 4 tingkatan. Yang pertama, ru'yal manamiyah, yaitu Allah turunkan wahyu melalui mimpi. Siapa yang kalian tahu, Pak? Nabi yang Allah berikan wahyu melalui mimpi, dia harus menyembelih putranya. Nah, yang kemarin tuh ya kita lakukan perayaannya. Dan Nabi Ibrahim bermimpi, Pak. Beliau bermimpi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh membelih putranya. Dalilnya dalam surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunai. Ketika anak itu sampai pada umur di mana dia sanggup bekerja. Jadi Pak, dalam Islam itu Pak, anak yang sudah baligh itu Pak harus kerja, harus. Jadi kita didiknya anak kita gitu sebetulnya. Kalau dia udah 17 tahunan, nggak apa-apa dia nggak kuliah ya nggak masalah Pak. Tapi dia harus kerja, begitu supaya dia bisa menafkahi dirinya dan nanti istrinya dan anak-anaknya. Ya, dan kita kan alami sekarang Pak. Pendidikannya kita tinggi-tinggi S1, S2, S3, S4, S5 kalau ada. Tetap saja jadi karyawan juga, Pak. Betul apa betul? Bukan saya meremehkan pendidikan, tidak. Tapi kita lebih ke arah itu, Pak. Lebih ke arah agar anak kita S1, S2, S3. Padahal di dalam Islam itu, Pak, anak yang sudah baligh dia harus cari usaha untuk menopang dirinya, orang tuanya kalau mampu, dan keluarga. Itulah Islam. Makanya Islam itu agama yang menyuruh kita bergerak, bukan begini. Apa ini? Minta, bukan, tapi ngasih, Pak. Berfirman Allah, ya bunai, berkata Ibrahim, inni ara fil manam. Wahai anakku, sungguh aku bermimpi dalam mimpiku gitu. Inni ara fil manam. Aku melihat dalam mimpiku anni athbahuk, bahwa aku menyembelihmu gitu ya. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu tentang apa yang aku lihat dalam mimpiku. Kira-kira Pak, kalau kita ngomong ini ke anak kita gimana Pak? Oh jangan Pak. Ya karena bahwa kita bukan nabi ya. Tapi Ismail alaihissalam sudah Allah siapkan tuh Pak. Dari bapak yang soleh lahirlah anak yang soleh. Makanya Pak, kita ini kalau pengen punya anak soleh nggak mungkin terjadi kalau kitanya nggak soleh. Kita nyuruh anak kita, oh sholat ke masjid, kita di rumah ngetiktok. Apa tuh ngetiktok? Anak kita disuruh ke masjid, bapaknya di rumah Pak. Gimana ini mau jadi anak soleh? Jadi Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, perhatikan bagaimana pendapatmu terhadap mimpiku ini. Qal, berkata Ismail, ya abati. Kalimat ini Pak, kalimat pengagungan kepada orang tua. Wahai ayahandaku yang kucintai. Itulah kira-kira. Ya abati, bukan ya abi. Abati lebih tinggi daripada abi. Ya abati, wahai bapakku yang kucintai. If'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Berarti mimpi para nabi adalah wahyu. Kalau mimpinya Pak Agus gimana? Kalau mimpinya kita Pak ada 3. Kalau mimpinya baik datang dari Allah. Kalau mimpinya buruk datang dari syaitan. Kalau mimpinya Pak biasa-biasa aja Pak, pengen banget makan seblak gitu, sampai ngimpi-ngimpi. Nah ini namanya mimpi dari hawa nafsu. Kalau mimpi baik Pak, antum lagi sholat di Ka'bah, wah ini mimpi yang baik. Mimpi yang buruk, dikejar-kejar anjing
ya naik ke tempat yang tinggi jatuh, nah, itu mimpi dari syaitan. Jadi gitu saja kata Nabi itu. Tapi kalau mimpinya para nabi wahyu. Para Rajab mana para Rajab? Nah, para Rajab kan adzan tuh. Ya, di sini muadzinnya kan para Rajab. Adzan dari mana, Pak? Pak Ismail. Adzan. Apakah Nabi suruh adzan ajarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar? Tidak. Seorang sahabat bermimpi dan Nabi benarkan mimpinya. Namanya hadis takrir, hadis persetujuan. Nabi membenarkan mimpi para sahabat. Jadilah adzan yang sampai sekarang dipakai. Kemudian Nabi juga diceritakan oleh Ibunda Aisyah, kana awwala ma yudibihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ru'yas shadiqah fin naum, fa kana la yara ru'ya illa ja'at misla falakis subhi. Itu Pak, kata Ibunda Aisyah, ketika awal turunnya wahyu kepada Nabi SAW diawali dengan ar-ru'yatus shadiqah, yaitu mimpi yang benar di dalam tidur beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah beliau bermimpi kecuali beliau melihat sesuatu yang merupai belahan cahaya subuh. Ya, jadi cahaya subuh itu berpendar terbelah, itulah mimpinya Nabi, itulah wahyu. Di antara yang seperti itu adalah wal fajr, demi waktu fajar. Jadi fajar itu Pak membelah antara siang dan malam. Ya, jadi kalau belum ada fajar sodik sebetulnya belum boleh azan Pak. Yang bisa dilihat oleh kaum muslimin itu di pantai-pantai fajar kadzib seperti ekor serigala tuh. Itu belum jatuh azan Pak, belum. Sampai nanti di ufuk terlihat fajar menyebar, membelah. Itu namanya masuknya waktu subuh. Yang kedua, cara wahyu yang diturunkan adalah dibisikkan dalam hati Nabi SAW dan para nabi-nabi yang lain. Apa dalilnya? Asy-Syura ayat 51. Wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhiya bi'ithnihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Kata Allah, tidak mungkin bagi seorang manusia untuk diajak bicara langsung oleh Allah kecuali dengan perantara wahyu. Ini yang dimaksud dengan langsung dimasukkan oleh Allah ke dalam hati beliau. Kenapa para nabi Pak itu ketika dimasukkan wahyu, wahyunya enggak mantul? Karena mereka hampir seluruh para nabi dibelah dadanya, termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita nggak dibelah Pak, makanya kalau ada wahyu sering nolak. Ah itu kan zaman dulu, sekarang mah kagak. Mantul wahyunya. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah, wa yang beriman dirikan salat. Entar aja dah, masih lama. Mantul wahyunya. Baru datang wahyu kepada kita itu. Ya. Kata Nabi SAW apa Pak? Jangan kalian hasad kepada saudara-saudara kalian. Seorang muslim itu nggak boleh hasad kepada saudaranya. Kita Pak, kalau tetangga kita punya barang Pak, yang nggak bisa tidur kita. Tetangga kita beli barang, entah motor, entah mobil, kita yang nggak bisa tidur. Kan mestinya kita seneng Pak, tetangga kita punya harta. Ini mah, orang dari mana ya hartanya? Kan dia begini dan begitu. Lah emang kenapa kalau tetangga kita punya barang? Dan Nabi larang kita hasad. Ya. Nah, kalau kita mantul Pak, jangan hasad. Saya nggak hasad saya, cuma saya bingung dia dari mana ya? Kan rumahnya ngontrak. Ya emang orang kontrakan nggak boleh punya kendaraan. Ya kan? Saya bingung juga nih Pak Syukur handphonenya Apple yang terbaru. Lah emang kenapa dia punya handphone yang bagus? Nggak boleh. Ya. Jadi Nabi melarang kita, ya. Malah mantul tuh larangannya itu.
Nabi menyuruh Pak, soft kita lurus rapat. Kita nggak mau merapatkan soft Pak. Coba lihat, soft itu. Saya kalau sholat itu Pak, saya di belakang melihat, ya Rabbi, itu kenapa saat di depan saya softnya orang masih bisa masuk satu. Kalau disuruh rapat nggak mau. Para Nabi setiap mau sholat apa yang beliau katakan? Sawwu sufufakum, fa inna taswiyata saffi min tamamis shalah. Sempurnakan soft kalian. Lurus dan rapat soft itu sebagian dari kesempurnaan sholat. Malah kita nggak mau dirapetin Pak. Coba lihat, betul apa betul? Nabi nyuruh kita rapetin, kita malah longgarin. Dideketin, kaki kita diinjak. Nah, ini kenapa ini? Nabi yang nyuruh Pak. Apa kata beliau? Man wasala sof wasalallahu. Barang siapa menyambung sof, Allah sambung nanti di akhirat. Man qata'a sof qata'ahullah. Barang siapa yang merenggangkan sof, Allah renggangkan nanti di akhirat. Lihat ancamannya nggak main-main. Di kita datang wahyu mantul. Di sisi Nabi dan di sisi sahabat, ketika datang wahyu apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati. Di sisi orang-orang Yahudi Pak, sami'na wa asaina. Itu orang Yahudi. Kami dengar, kami nggak mau taat. Jadi mirip siapa tuh kalau kaum muslimin disuruh taat nggak mau? Mirip ahlul kitab. Dan kita sedang belajar beriman kepada kitab-kitab. Bahkan dalam kitabnya mereka Pak, dalam kitabnya Taurat, Zabur dan Injil, yang pada hari ini masih diyakini orisinal pada tidak lagi, itu tertera bagaimana mereka sholat kepada Allah, bersof-sof lurus rapat. Hanya orang-orang Yahudi yang merubah dengan tangan mereka. Sami'na wa asaina. Kami dengar, kami nggak mau taat. Coba ya. Jadi Allah masukkan ke dalam hati. Langsung diterima, diucapkan persis seperti yang diterima. Itu namanya wahyu dari marotib yang kedua, bisikan dalam hati. Nabi SAW bersabda, Inna ruhul kudus. Siapa Pak ruhul kudus itu? Bagus dalam Islam, ruhul kudus Jibril Pak. Jadi Jibril itu disebut oleh Allah ruhul kudus, terkadang ruhul amin. Dan Jibril itu Pak yang disebut dengan roh kudus, boleh nggak disembah? Kenapa nggak boleh disembah? Kenapa nggak boleh disembah? Kan dia roh kudus. Dia makhluk, lihat Pak, tingginya al-Islam. Yang hanya boleh disembah adalah yang menciptakan Jibril, Tuhannya Jibril. Dan Jibril sholat Pak kepada Allah Ta'ala. Kapan itu Pak? Saat Nabi Mi'raj, maka para malaikat semuanya sholat di hadapan Ka'bah yang di langit. Kalau Ka'bah yang di bumi adanya di mana? Di Mekah. Kalau Ka'bah di langit namanya apa? Baitul Ma'mur. Kata Nabi, kalau Baitul Ma'mur jatuh persis di atas Ka'bah Baitullah. Sekarang GPS itu Pak ke atas gitu. Di atas Ka'bah itu Baitul Ma'mur, tempatnya malaikat sholat bersof-sof, dan mereka sholatnya rapat lurus. Jadi mari kita ikutin sof-sofnya para malaikat. Ya. Kata Nabi, sungguh malaikat Jibril, ya, inna ruhal kudusi nafatha fi ru'i. Sungguh Jibril telah membisikkan pada hatiku. Itu dia wahyu yang Allah benamkan, ya, dengan tiupan Jibril masuk gitu Pak. Ya, kata Nabi, sungguh Jibril telah membisikkan pada hatiku bahwa satu jiwa tidak akan mati sampai ajalnya tiba dan disempurnakan rizkinya. Berarti Pak, orang yang wafat Pak, siapa saja Pak, mau orang tua kita, anak kita, tetangga kita, maka saat itu ajalnya tiba dan rezekinya sudah sempurna. Maka bapak-bapak kalau misalnya ya, kalian misalnya ada kerabat kalian yang sakaratul maut,
Kemudian pas dia ditalkin la ilaha illallah, dia bangun. Dia mengucapkan la ilaha illallah. Terus dia minta, saya haus, saya minta air. Dikasih oleh kalian air. Diminum sama dia. Lalu kita talkin lagi, Pak. La ilaha illallah. Supaya apa? Supaya sesuai dengan sabda Nabi. Man qala akhiru kalami dunya la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya di dunia la ilaha illallah, masuk surga. Biar ucapan terakhir la ilaha illallah. Habis ngomong la ilaha illallah dia wafat, Pak. Wah, akhirnya Pak, keluarganya, kamu sini ngasih air dia jadi meninggal. Kan gitu kita ya. Iya kan, suka begitu, Pak. Apa kata Jibril yang dimasukkan wahyu ke dalam Nabi? Sesungguhnya Jibril membisikkan kepada hatiku bahwa satu jiwa tidak akan mati kecuali sudah datang ajalnya dan sudah sempurna rizkinya. Ibu saya, Pak, wafat saat itu. Sebelum wafatnya minta sate padang, Pak, di siang hari. Kan susah nyari sate padang, belum ada GoFood waktu itu, Pak. Saya muter-muter tuh ke Jafat. Tahu Jafat? Tol Iskandar. Saya cari-cari. Saya minta, ya Allah mudahkan aku cari sate padang di siang hari. Nah di Jafat itu, Pak, ada warteg, Pak, pinggir jalan tuh, Pak. Lagi bakar, siang-siang bakar sate. Sate apa tuh? Sate padang. Padahal warteg, Pak. Saya minta pada Allah, mudahkan urusan ini ya Allah. Akhirnya saya beli 10, Pak. Ibu saya makan baru satu tusukan itu, satu bilah daging. Kemudian dia berdiam melihat, wah ini kata saya sakaratul ini. Talqin la ilaha illallah. La ilaha illallah. Udah tuh, Pak. Tidur dia. Masih ada napasnya, Pak. Udah. Saya pulang, Pak, karena waktu saya belum tidur. Saya pulang, saya tidur istirahat, malamnya saya telepon, ibu wafat. Ibu wafat, pas saya ke rumah malam-malam itu diperiksa mulutnya, ada sate. Gitu. Ya, saya sampaikan itulah rezeki terakhirnya. Keluarga adem ayem, nggak nyala-nyalain. Kamu sih ngasih sate padang, nggak gitu. Orang ajalnya sudah tiba kok. Ada orang bunuh diri, betul apa tidak? Bunuh diri minum baygon rasa stroberi. Enggak mati-mati, Pak. Kenapa, Pak? Ya belum ajalnya, Pak. Ada orang lagi sholat, wafat, betul nggak? Allahu Akbar. Pas sujud, nggak bangun-bangun, Pak. Masih muda. Ajalnya datang. Apa kita salahin? Lu gara-gara sholat sih dia mati. Nggak boleh. Ajalnya sampai. Itu, Pak, akidah yang benar, Pak. Terhadap Al-Quran, kalau kita benar akidah kita nggak bakal nyalain orang kalau kena musibah. Datang padanya ketetapan Allah Jalla wa'ala. Ya, itu yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berbicara dari balik tabir, Pak. Seperti siapa ini? Kisah siapa? Dalilnya surat Asy-Syura ayat 51. Ya, sama seperti yang dibuktikan ke dalam hati, dalil sama. Wa makana li basyarin an yukallimahullahu illa wahyan au min warai hijab. Tidak mungkin bagi seorang manusia untuk diajak berbicara langsung oleh Allah kecuali dengan perantara wahyu yang pertama tadi, atau au min warai hijab, atau di balik tabir. Siapa itu, Pak? An-Nisa 164, Pak. Ya. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam taqassushum 'alaik wa kalamallahu Musa taklima. Itu dia, Pak. Ada beberapa rasul yang telah kami ceritakan kisah tentang mereka kepadamu Muhammad sebelumnya, dan ada pula beberapa rasul yang lain yang tidak kami ceritakan kisahnya kepadamu. Allah telah benar-benar berbicara. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan sungguh Allah benar-benar berbicara kepada Musa secara langsung, tapi tentu di balik tabir. Kalau di Injil, Pak, di perjanjian lama itu Allah berbicara dari semak-semak. Gitu. Ya, kok di sini Nabi tidak menjelaskannya. Ya, itu Al-Quran tidak mengatakan demikian, tapi Allah berbicara langsung kepada Musa alaihissalam. Ya, yang jelas bagi kita bahwasanya
Allah memiliki sifat berbicara. Dan pembicaraan Allah ya yang disebut dengan kalamullah. Disebut dengan firman Allah. Gitu ya. Yang keempat, bahwasanya wahyu datang kepada para rasul dengan perantaraan para malaikat. Dalilnya sama, yaitu surat Asy-Syura ayat 51. Wa ma kana li basyarin ay yukallimahullahu illa wahyan au min wara'i hijab au yursila rasulan. Tidak mungkin bagi seorang manusia untuk diajak berbicara langsung oleh Allah kecuali dengan wahyu yang tadi dibetikkan ke dalam hati dari belakang tabir atau dengan mengirim utusannya. Siapa utusannya di sini? Malaikat. Siapa malaikat yang mengantar wahyu? Jibril alaihissalam. Kemudian datang pertanyaan kepada kita. Nah, kan sekarang para nabi udah nggak ada tuh. Lalu apa yang dilakukan oleh Jibril? Ini pertanyaannya subhat, Pak. Ya, pertanyaannya subhat. Tapi mesti dijawab, Pak, supaya kita nggak ragu-ragu. Ini biasa dilontarkan oleh musuh-musuh agama. Orang Islam, kalau Jibril itu mengantarkan wahyu kepada para nabi dan rasul, sekarang nggak ada lagi nabi. Lalu Jibril kerjanya apa? Saya jawabnya apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Sampaikan begitu, Pak. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Atau wallahu a'lam. Itu udah cukup bagi kita, Pak. Jangan kita sotoy. Kita aja gini. Udahlah, akhirnya ngaco ngomongin nantinya. Allah wa Rasulullah alam, sudah selesai. Ya, tidak ada keterangannya. Bahwa Jibril sekarang bekerja apa, nggak ada keterangannya. Ya, cukup bagi kita meyakini bahwa Jibril mengantarkan wahyu. Ya. Jadi Jibril lah yang membawa wahyu. Contohnya apa, Pak? Ketika Jibril mengajarkan kepada Nabi surat Al-Alaq. Apa Al-Alaq itu? Lihat. Iqra. Jamaah sekalian, Jibril ketika mengajarkan Iqra, itu ada hamzah sukun, Pak. Iqra. Bukan Iqra, bukan. Satu huruf aja salah itu, Pak. Iqra. Ada hamzah sukun di belakangnya. Bacalah. Mana bi qari, kata Nabi. Aku nggak bisa baca. Lihat pengakuan yang jujur dari seorang Rasul Allah. Kalau kita di mana belajarnya dulu? Saya belajarnya di Singapura, gitu. Bohong. Kepada Rasul baca. Aku nggak bisa baca. Dan nggak aib kok kita ngaku. Dicontohkan oleh Nabi yang mulia SAW, nggak bisa apa-apa, yang bilang aja saya nggak bisa. Jangan maksain diri bisa. Ya. Jibril mentalaki Nabi, Pak. Iqra, 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 Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Qol-qolahnya dibaca, Pak. Dan di setiap bulan Ramadan, di setiap harinya Nabi ditalaki oleh Jibril. Diperiksa bacaannya, baca. Didengarkan. Dan Nabi termasuk sosok manusia yang memiliki daya hafal yang kuat, keistimewaan, hafalannya kuat. Maka Jibril ajarkan Al-Quran terus, huruf-hurufnya, tempat-tempatnya dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu diajarkan Jibril. Dan itu wajib kita imani, Pak. Bahwa Al-Quran yang kalian pegang sekarang dari awal Al-Fatihah sampai Anas posisinya diajarkan Jibril kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tafsirnya pun diajarkan yang disebut dengan as-sunnah. Jadi bagaimana kita bisa tahu tafsir Al-Quran? Dari sabda Nabi SAW. Nabi ajarkan kepada para sahabat. Maka kitab suci yang isinya kumpulan wahyu adalah wahyu lafaz dan maknanya. Tapi di dunia ini, Pak, terpecah kaum muslimin menjadi beberapa sekte. Ada sekte yang mengatakan Al-Quran wahyu itu hanya lafaznya saja, maknanya tidak. Ada sekte yang lain, wahyu itu maknanya saja, lafaznya tidak. Coba lihat, Pak.
Pada wahyu Al-Quran itu ya lafaznya dari Allah, maknanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada lagi orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, dengan keyakinan bahwasanya apa? Setiap yang bukan Allah adalah makhluk. Coba lihat. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah membantah perkara itu melalui kitab suci yang nanti kita lihat, ya. Kemudian Umar bin Khattab pernah memegang lembaran Taurat. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Umar, "Ya Umar, kalau engkau mengikuti lembaran Taurat, engkau akan sesat." Kenapa demikian, Pak? Karena wahyu yang turun kepada Nabi Musa berbeda dengan wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Dari sisi pensyariatannya, hukum-hukumnya. Nah, malaikat Jibril ajarkan tuh, Pak, kepada Nabi semua tentang Al-Quran, dan di dalam Al-Quran dikisahkan tentang hukum-hukum sebelum Al-Quran. Hukum yang ada di Taurat, yang di Zabur, yang di Injil, terdapat dalam Al-Quran. Jadi kalau antum dan saya, Pak, baca Quran, Pak, kemudian cari tafsirnya, Pak, itu sama saja kita membaca kitab-kitab suci sebelumnya. Luar biasa Al-Quran ini, Pak. Ya. Oleh karena itu, beriman kepada kitab suci, Pak, hikmahnya adalah wajib kitab suci dibaca, dipelajari, dihafal, didakwahkan. Kalau tidak, sholat kita mardud. Karena di dalam kitab suci ada surat yang harus dibaca dalam sholat. Apa nama suratnya? Kata Nabi SAW, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadis ini juga, Pak, dijelaskan oleh para ulama qiraah. Enggak sah orang yang baca Fatihahnya enggak sesuai kaidah-kaidah ilmiah tajwid. Enggak sah. Jadi Fatihah itu penting, Pak, kita pelajari itu. Bacaannya tuh dari alifnya sampai waladdolinnya, berapa panjangnya. Karena Nabi ditalaki oleh Jibril. Saya sering mendengar orang baca Al-Fatihah itu, Pak, ketika di waladdollin. Dari mana dia mendapatkan qiraah seperti itu? Waladdollin. Waladdo itu harus 6 harokat, Pak, harus. Karena datangnya begitu. Dari Nabi SAW. Panjangkan. Ketika Abdullah bin Abbas membacakan, panjangkan. Belum panjangkan lagi. Belum panjangkan lagi. Iya, segitu. Masa segitu, Pak, lihat. Jadi kitab suci itu isinya wahyu. Barang siapa yang menjaga wahyu, maka dia termasuk orang-orang yang mengikuti para anbiya wal mursalin. Gitu ya. Lanjut pembahasan yang kedua. Masih ada? Masih ada ya. Baik, yang kedua. Al-imanu bil kutub allati anzalahallahu ala rusulihi ijmalan wa tafsilan. Jadi pembahasan yang pertama, ya, bahwasanya Al-Quran atau wahyu diturunkan dengan 4 tingkatan. Dengan apa tadi? Melalui mimpi. Yang kedua, bisikan hati. Yang ketiga, Allah berbicara langsung di balik tabir. Yang keempat, dengan perantara malaikat. Itu urutan wahyu. Yang sekarang pembahasan kedua adalah beriman kepada kitab suci. Maknanya adalah kita harus beriman kepada Al-Quran dan kitab suci yang lain, baik di dalamnya dikisahkan secara global maupun terperinci. Berapa nabi dalam Al-Quran, Pak? 25. Itu secara global, Pak. Tapi Rasul menjawab, jumlah nabi 124.000, jumlah Rasul 313. Dan nabi-nabi yang terdapat dalam Al-Quran dari Adam
alaihissalam sampai Nabi Muhammad, mereka para rasul. Bisa dipahami? Nabi Adam rasul, Nabi Idris rasul, Nuh juga, sampai Nabi Muhammad semuanya rasul. Kalau rasul udah pasti nabi. Kalau nabi belum tentu rasul. Bisa ya? Jadi mereka adalah para rasul. Secara global, yaitu Allah menurunkan kepada manusia yang Allah pilih, bahwa pilihan Allah ini para rasul harus menyampaikan tauhid. Semua rasul, Pak, semua rasul itu globalnya mereka menyampaikan tauhid, dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, sampai Nabi Muhammad, semua rasul menyampaikan akidah tauhid. Apa sih akidah tauhid itu, Pak Ismail? Apa itu akidah tauhid? Menyembah kepada satu Tuhan saja, enggak ada Tuhan yang lain, Pak. Dan ucapan mereka sama, Pak, la ilaha illallah. Cuma itu sama. Secara global itu yang dibawa oleh para nabi dan rasul, enggak ada yang lain. Ya, secara global adalah itu yang dibahas. Semua nabi, Pak, semua rasul mengajarkan tauhid. Bahwasanya zat yang harus disembah adalah Allah tabaraka wa taala. Kemudian secara terperinci adalah bahwa ada perkara-perkara yang Allah turunkan di dalam Al-Qur'an yang Allah rinci. Seperti apa? Dirinci, laki-laki dapat 2 kali perempuan. Apa itu? Waris, Pak. Dirinci di Al-Quran langsung tuh, Pak. Makanya teman-teman, bapak-bapak, kita nggak boleh, Pak, beriman kepada kitab suci, tapi ketika kita punya dapat warisan, kita bilang udah bagi rata aja. Kita menentang Quran, menentang kitab suci itu. Kata para ulama Islam, barang siapa yang menentang satu huruf dari Al-Quran, murtad kafir. Kafir, Pak, nggak boleh menentang satu huruf dari Al-Quran. Bagaimana kalau ditentang satu ayat? Laki-laki bagiannya 2 kali perempuan, dijelaskan di Al-Quran. Suami yang meninggal, punya istri nggak punya anak, istrinya dapat berapa? Dijelaskan oleh Al-Quran. Ya, semua dijelaskan tuh, terperinci. Jadi ada yang global, ada yang terperinci. Nah, yang terperinci ini, Pak, hukumnya, Pak, kata para ulama, sebaiknya dipelajari. Tapi kalau yang tadi yang global harus dipelajari. Makanya kita belajar akidah tauhid, Pak. Harus, Pak. Jangan belajar fikih dulu, nggak boleh, Pak. Antum belajar fikih salat, oke, silakan. Tapi bukan itu yang mendasarinya. Sebelum kalian belajar sholat, puasa, zakat, apa kata Allah? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahudina hunafa. Itu dia dasarnya, akidahnya. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk memurnikan hati-hati mereka kepada agama Allah. Wa yuqimus shalah, baru kamu belajar fikih sholat. Wa yutuz zakah, baru kamu tunaikan zakat. Jadi jangan sebuah masjid isinya fikih saja, Pak. Nanti kita nggak kenal Allah dan timbulnya perselisihan. Tauhid yang membuat kita bersatu, Pak. Betul. Sekarang bagaimana kita bersatu, Pak? Ketika kita dan saya, Anda dan saya berbeda. Misalnya saya turun sujud tangan, antum turun sujud lutut. Kan masalah fikih itu, Pak. Kita berbeda. Akhirnya apa, Pak? Saya nggak bakal sholat kalau imamnya dia. Cuma lihat. Para Allah mengatakan apa? Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Dia malah berbeda sama saya, kan saudara saya itu. Diskusi aja santai. Apa jadinya kalau kita hanya belajar tanpa ada landasannya? Landasannya akidah, Pak. Kita berkorban, Pak. Kemarin Pak Supono korban. Alhamdulillah. Korban perasaan, Pak. Perasaannya seneng dong, Pak, ya. Iya kan? Kambing apa sapi? Kambing. Kambing, Pak. Udah beli kambing kan, Pak, ya? Pak Syukur datang. Pak Supono kambing. Gua nggak mau kalah. Gua beli sapi. Nah. Iya kan? Diterima apa enggak korbannya? Dia korban karena pengen nyaingin saudaranya. Pada Allah mengatakan, fasolli li rabbika. Coba, sholatlah dan berkorbanlah hanya untuk Rabbmu, bukan nyaingin orang.
Coba lihat Pak, dasar dari ibadah itu at-tauhid Pak, akidah ini yang kita bahas tiap hari Ahad ini. Antum nggak punya akidah Pak, doa antum mardud, nggak diterima oleh ya Allah, aku mohon kepadamu begini begitu, terserah engkau saja. Nggak boleh Pak doa begitu, menyalahi tauhid. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga, dan aku mohon surga Firdaus, minta yang paling tinggi kok, Nabi yang ajarkan kok. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika. Lihat Nabi minta surga, kita minta ya Allah terserah engkau saja deh, kalau engkau surga ya surga, ya enggak begitu tauhid Pak. Jadi fikih itu dasarnya tauhid. Boleh kalian belajar fikih, silakan. Fikih salat, fikih wudu, fikih puasa, zakat, kurban, silakan. Dasar kalian untuk melaksanakan itu adalah tauhid, dan inilah globalnya Al-Qur'an. Bisa dipahami? Habis Pak, 10 menit lagi, masih bisa sedikit ya. Yang ketiga Pak, al-imanu bi anna jami'al kutub samawiyati qad dakhalaha tahrif au fukidat. Nih Pak, ini yang paling kalian harus pahami. Kata penulis kitab, beriman kepada kitab suci adalah mengimani bahwa seluruh kitab terdahulu telah dirubah dalamnya, telah dirubah atau telah hilang. Apa dalil? Surat Al-Baqarah ayat 75. Itu dalil bahwa kitab suci sebelum Al-Quran yang ada sampai hari ini telah dirubah. Allah sendiri yang mengabarkannya. Al-Baqarah ayat 75. Apa kata Allah? Apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka agar mereka percaya kepadamu? Ini dakwah Pak. Banyak orang-orang yang tidak Islam yang enggak percaya kepada kaum muslimin. Ya. Apa kata Allah? Sedangkan segolongan mereka mendengar firman Allah. Minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharifunahu min ba'di. Namun mereka mengubahnya. Ya. Jadi kitab suci yang pada hari ini masih ada selain Al-Quran telah dirubah, baik hurufnya maupun maknanya. Lalu datang subhat kepada kita Pak, Al-Quran juga udah dirubah. Lihat itu, di Indonesia terjemahan bahasa Indonesia, kalau di India terjemahannya bahasa India, kalau di Afrika terjemahannya bahasa Afrika. Gimana menjawabnya? Gimana menjawabnya? Tuh Al-Quran dirubah. Itu terjemahan, bukan wahyunya. Tapi kalau selain Al-Quran Pak yang dirubah wahyunya Pak. Di sini kan hafal semua kan surat Al-Fatihah, hafal tidak? Hafal dong. Oh, kalau nggak hafal suratnya bagaimana? Kalian hafal surat bahkan anak kita hafal Pak. Bahkan ada anak yang hafal 30 juz. Hurufnya, tempatnya, artinya hafal dia. Itu peringatan dari Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikra wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang menjaganya, khusus Al-Quran. Adapun selainnya kata Allah, tsumma yuharrifunahu, mereka telah merubah kitab-kitab mereka sendiri dengan tangan-tangan mereka. Jadi wajib kita imani Pak, kalau antum nanti bertemu dengan seseorang yang mengajarkan atau pengen dialog gitu ya, misalnya datang, Pak, nih Pak, saya punya kitab nih Pak, ini bagus kitab ini Pak. Kita katakan itu sudah dirubah, gitu. Berani nggak? Harus berani Pak, turunkan dalil surat Al-Baqarah 75. Itu kata Allah dalam Al-Quran, orang-orang sebelum Muhammad sudah merubah kitab-kitab mereka yang mengabarkan Rabb kita, Tuhan Anda dan Tuhan saya. Kalau selesai Pak, nggak ada dialog jadinya, gitu kan Pak ya. Saya datang tuh Pak ke belakang Hermina. Tahu belakang Hermina apaan Pak? Yang gede tempatnya itu Pak, sinagog tahu? Itu kebanyakan Pak, itu misionaris yang suka masuk ke dalam rumah-rumah kaum muslimin. Dia bawa kitab suci Pak dalam bahasa Arab. Ya, kalau kita nggak bisa, ternyata yang dibaca bukan Al-Quran.
Dialog dia dengan kita. Nah, kalau kalian tahu, Anda bawa apa itu? Oh, ini kitab suci yang bagus. Quran bukan, gituin. Oh, semisal dengan Quran. Oh, kalau bukan Al-Quran, saya nggak terima. Kenapa? Allah berfirman. Gitu. Al-Baqarah ayat 75. Bisa ya? Begitu caranya, Pak. Kemudian para ulama mengatakan, Pak, bahwasanya yang dimaksud Allah bahwa mereka telah mengubahnya adalah Taurat. Mereka kaum Yahudi telah mengubahnya. Kemudian Ibnu Zaid, jika seorang ahli tafsir, mengatakan Taurat yang diturunkan kepada mereka, mereka ubah. Yang halal di dalamnya, mereka haramkan. Yang haram di dalamnya, mereka halalkan. Kebenaran di dalamnya, mereka anggap sebagai kebatilan, sementara kebatilan dianggap kebenaran. Ya, jadi kitab suci yang terdahulu tidak lagi dijamin keasliannya. Dan Umar Ibn Khattab pernah memegang lembaran Taurat. Kata Nabi, lemparkan itu wahai Ibn Khattab. Seandainya Musa masih hidup, maka Musa harus mengikuti syariatku. Coba lihat itu, Pak. Jangan coba-coba, Pak, antum, Pak, mempelajari kitab-kitab terdahulu, Pak. Sebelum antum menguasai Al-Quran, pasti kita akan goyang nantinya. Ya, demikianlah pembahasan yang ketiga. Masih ada lagi nanti pembahasan yang keempat dan seterusnya. Semoga Allah mudahkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ada soal jawab? Ayo, siapa yang mau bersoal jawab? Ayo, Pak, silakan. Lupa saya, Pak Ridwan. Ya, silakan Pak Ridwan. Ya. Ini tentang adab. Iya. Memperlakukan juga musuh ya. Iya. Kan sekarang ini banyak dan hampir semua kita itu di berikutnya itu ada Al-Quran digital. Iya. Yang sehingga memudahkan untuk mau ngaji di mana saja. Iya. Adab untuk terhadap Al-Quran digital itu apakah sama dengan ketika kita pegang mushaf yang kertas yang paper? Iya. Iya. Jadi beriman kepada Al-Quran termasuk pula di dalamnya beradab terhadap Al-Quran. Ya, yaitu tidak merendahkan Al-Quran, tidak meletakkannya di tempat yang rendah. Para ulama mengatakan, Pak, titik terendah Al-Quran boleh diletakkan adalah setinggi lutut kalian saat duduk. Itu posisi terendah Al-Quran. Jadi kalau kalian duduk sila, maka posisi terendah itu adalah sejajar dengan lutut-lutut kalian. Itu posisi terendah Al-Quran. Berarti nggak boleh Al-Quran lebih rendah dari lutut kalian tuh. Misalnya Al-Quran taruhnya di bawah, kalian bersila. Nah, itu nggak memuliakan Al-Quran. Ya, kemudian bolehnya mencium Al-Quran, boleh. Dan hendaknya membanggakan membawa Al-Quran. Kalau berangkat ke masjid, dulu anak kecil, Pak, di zaman saya, kalau Quran tuh dipegang begini, Pak. Sekarang mah tenteng-tenteng begitu. Sebagai pemuliaan terhadap Al-Quran. Kemudian dibaca. Dulu mah rumah-rumah kaum muslimin itu auzubillahi min, ya Pak ya. Ya kan? Sekarang, Pak, agak ada, nggak kedengeran. Mungkin lagi nonton TikTok kali, Pak, di YouTube. Ya. Di rumah anak kecil, Pak, maghrib orang tuanya bawa rotan. Pergi kamu ke surau, ke langgar, musola, ngaji. Disuruh begitu. Kan ngalamin kan, Pak? Iya, sekarang, Pak. Ya Allah. Makanya bangkit kita sekarang, Pak. Hidupkan itu sunnah yang hilang itu. Kita belajar bacanya. Kemudian jangan membuka lembar Quran dengan lidah, Pak. Tahu lidah? Gini, Pak. Ya, ini makruh. Jangan pakai. Jangan. Kalau mau bahasa ini air saja ya. Saking mulianya Pak Al-Quran. Tapi juga bentuk pemuliaan Al-Quran bukan dengan antum membelinya, antum bungkus, nggak dibaca-baca. Dari beli sampai kita udah tua masih bagus plastiknya. Tandanya apa tuh, Pak? Nggak dipegang, nggak dibaca. Yang disebut dengan mushaf adalah kumpulan lembaran-lembaran.
Adapun Al-Quran digital bukan mushaf, maka perlakuannya nggak sama dengan mushaf. Jadi antum masukin ke kantong ya boleh, tenteng-tenteng ya boleh, taruh di bawah ya, selama aplikasinya ditutup. Gitu Pak. Aplikasi tutup Pak kalau Al-Quran itu, kalau pengen taruh di bawah, jangan terbuka sebagai pemuliaan terhadap lafaz-lafaznya. Tapi sepakat para ulama Al-Quran digital bukan mushaf. Jadi nggak perlu antum ciumin apaan tuh, ntar ciumin handphone ya jadinya ya. Ya biasa aja kalau untuk di digital. Dan digital itu Pak, wanita haid boleh memegangnya, sementara wanita haid tidak boleh memegang mushaf. Jadi perlakuan terhadap Al-Quran digital dengan mushaf sangat berbeda. Ya. Dan Al-Quran digital ya boleh antum sembarangan taruh handphonenya nggak masalah, mau di tempat tidur kayak bawa ke WC. Ada handphone antum ada yang dibawa di kantong kan ke WC nggak masalah, selama aplikasinya ditutup. Tapi Al-Quran nggak boleh Pak masuk ke WC, nggak boleh. Bayangkan itu. Dan terdapat di dalamnya wah bisa Pak Ridwan. Ya, jadi perlakuannya Al-Quran digital berbeda dengan Al-Quran yang disebut dengan mushaf, beda. Nah, ada lagi? Bagus. Dari penjelasan yang tadi saya pikir sih sudah sangat jelas dan tegas. Tapi kan kita sering melihat atau mendengar bahwa ada perkataan bahwa agama itu sama membawa kepada kebaikan. Dan Semua agama maksudnya. tapi kalau melihat penjelasan itu kan sudah jelas bahwa Al-Quran lah yang benar. Jangankan agama yang lain, kitab-kitab yang lain pun juga sudah dijelaskan bahwa yang lain itu sudah dirubah. Apalagi yang beragama yang lain gitu, berarti itu bukan wahyu dari Allah. Terus pandangan kita untuk mendengar atau memahami atau menjawab bahwa agama itu benar, itu semua agama itu adalah baik, itu bagaimana? Iya. Kan Allah berfirman Pak dalam surat Ali Imran 85. Inna dinna indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang datang dari sisi Allah adalah al-Islam. Dan semua nabi dan rasul beragama Islam. Yang berbeda apanya Pak? Syariatnya berbeda. Tata cara syariat yang berbeda, hukum-hukumnya berbeda. Tapi mereka semuanya muslim. Karena Allah mengutus para nabi itu untuk mengajarkan Islam. Apa dalil yang paling kencang dalam masalah ini? Sabda Nabi SAW. Kata Nabi, al-anbiya ikhwatun. Para nabi itu bersaudara. Wa dinuhum wahidah. Agama mereka hiji, satu, Islam. Yang berbeda tata caranya Pak. Di zaman Nabi Isa sujud dengan 8 anggota sujud. 1, 2, dihitung nih Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di zaman Nabi jadi 1. Bedanya tipis Pak. Di Nabi Isa itu sujud di atas 8 anggota sujud. Ada di kitab mereka. Islam 7 atau Nabi Muhammad 7. Nabi saya Islam. Oh sholat kok di belakang Nabi SAW? Ruhnya saat di Baitul Maqdis dijelaskan oleh para ahli tafsir. Para nabi semuanya sholat mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena ini syariat Nabi Muhammad. Jadi orang Islam kalau mengatakan semua agama sama, kan kasihan Pak kita dengan dia. Dia muslim tapi kenapa dia ridho dengan ucapan itu? Sementara Tuhan yang menciptakannya mengatakan, sungguh agama yang turun dari sisiku hanya Islam. Kok dia ridho dengan agama yang selain itu? Ketika kita ridho dengan Islam Pak, bukan berarti kita zolimi orang-orang nonis. Tidak, betul tidak? Ya gak? Hak-hak mereka kita berikan. Mereka minta tolong kita bantu. Mereka butuh pinjaman kita pinjemin. Mereka sakit kita tengokin. Itu hak-hak mereka secara umum sebagai manusia. Tapi hak-hak secara agama, lakum dinukum,
Turunnya surat Al-Kafirun itu Pak untuk memberikan kepada kita keyakinan, wahai umat Muhammad, jangan kamu ragu tentang ayat ini. Lakum dinukum waliyadi. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Lihat Allah mengatakan lakum dinukum. Allah menyebut dengan din. Bagimu agamamu. Berarti mereka punya agama. Bagiku agamaku. Kita boleh Pak membantu siapa saja tanpa melihat agama, suku dan lain-lain. Tapi khusus untuk masalah agama, lakum dinukum waliyadin. Kalau ayat ini Pak kita imani dengan benar, kita nggak usah khawatir Pak dengan ucapan-ucapan ente nggak toleransi. Kalau aneh nggak toleransi, itu saudara tetangga kita tuh udah nggak aman di sini. Saya bekas preman dulunya. Gitu. Saya acak-acak bisa itu. Gitu. Tapi Islam menyuruh saya apa? Menghormati tetangga walaupun tidak seagama dengan saya. Tapi no way, nggak ada jalan bagimu untuk mengajakku mengikuti agamamu walaupun aku preman. Lakum dinukum waliyadin. Gitu. Saya bertemu dengan salah satu sopir angkot tuh Pak di 06 tuh di sana. Ternyata dia bekas preman Pak. Diskusi sama saya di depan Kapolsek, depan Polres Depok. Saat saya mau tanya, iya, saya masuk surga apa enggak? Antum percaya Tuhan satu? Iya, saya tahu Allah Subhanahu wa taala. Antum pakai jimat? Enggak. Insya Allah antum masuk surga. Selesai sudah Pak. Betul apa enggak? Masalah sholat nanti dia ikut. Tapi kalau dia sekarang sholat pakai jimat, masuk surga apa enggak? Dia pentingnya akidah Pak. Antum sholat Pak, rajin puasa pakai jimat, enggak masuk surga. Ada preman Pak, wah ngebunuh orang, tapi dia yakin Allah cuma satu. Enggak pakai jimat, dia berhak masuk surga. Siapa yang katakan? Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah enggak akan mengampuni dosa menyekutukan Allah dengan dia. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah ampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan. Ya, sekarang antum enggak ganteng, Pak. Mau pakai jimat supaya ganteng. Salatnya rajin, antum masih bergantung dengan ini. Maka Allah nggak suka disekutukan. Dan Islam itu agama tauhid. Sementara agama nonis nggak dijamin ketauhidannya. Betul apa betul? Ada berapa Tuhan di agama-agama lain Pak? Banyak Pak. Ada Tuhan beras, namanya apa? Dewi Sri. Oh, lihat tuh Pak, apa namanya tuh Pak? Kalau makan mesti habis Pak. Kalau nggak ntar Dewi Sri nangis. Coba lihat itu Pak. Ya tidak, ada namanya Dewa Petir, anaknya Gundala Pak. Dan itu diyakini Pak, bukan enggak itu Pak, diyakini. Kan kisah-kisah silat di Indonesia itu keyakinan Pak. Betul itu Pak. Dulu saya waktu ikut jangan enggak saya sebut lah ya nama pergerak itu. Itu saya diisi Pak. Sini, kamu saya isi apaan? Saya enggak mau. Enggak mau. Yang lain aja. Masih kecil enggak tahu. Kata bapak, pokoknya kamu ikut, jangan mau diisi. Gitu Pak. Loh kita ini latihan bela diri tapi diisi. Buat apa latihan bela diri? Katanya kita pengen jihad tapi diisi ilmu kebal. Buat apa jihad? Ini logis-logis saja tuh. Agama Islam itu agama yang menyatukan sesembahan. Hanya Allah saja. Sekarang antum Pak Muslim, Masya Allah, Alhamdulillah Pak. Ya kan? Sholat puasa. Masih takut Pak sama Nyi Rere Kedel. Apa itu? Nyi Rokidu masih takut antum Pak? Wala haula wala quwata illa billah. Kita Muslim Pak, takut sama dia. Antum kalau malam Jumat pasang sesuatu di rumah, siapa yang antum takutkan? Siapa? Katanya kita takut pada Allah. Malam Jumat masih takut sama syaitan. Karena malam Jumat kliwon. Lihat Pak, ada di mana itu Pak? Di agama non-Islam. Islam nggak ada seperti itu. Qul huwallahu. Katakan Muhammad, Allah itu satu. Allah as-somad. Allah tempat bergantung semua. Jadi jangan kita bergantung kepada makhluk. Makhluk bergantung kepada Allah. Bisa bagus? Jadi jawabnya, wah, kalau semua agama sama, firman Allah buat apa ini? Inna dina indallahil Islam. Dalam ayat yang lainnya Pak, dalam surat yang sama, Allah mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dina, barang siapa yang mencari agama selain Islam,
Wala yuqbala minhu, Allah enggak terima semua kebaikannya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat termasuk orang-orang yang merugi, kebaikannya enggak diganjar. Kenapa? Enggak Islam dia. Terakhir Abdullah bin Jud'an, seorang yang tinggal di zaman Nabi, tapi bukan sahabat karena enggak beriman dengan Nabi Muhammad. Orang paling kaya, paling dermawan, ngasih janda-janda tua, orang-orang miskin dikasih makan setiap hari. Berkata Ibunda Aisyah, "Ya Rasulullah, apakah harta dan kebaikannya Abdullah bin Jud'an bermanfaat?" Lah, tidak sama sekali. Kenapa? Dia nggak pernah mengatakan ya Tuhanku, nggak pernah masuk Islam. Abu Thalib pamannya Nabi yang membantu dakwah Nabi SAW, saat sakaratul maut Nabi mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku ucapan la ilaha illallah agar aku nanti membelamu nanti di hadapan Allah. Pamannya nengoknya ke Abu Jahal. Kata Abu Jahal, ya Abu Thalib antara gobu millati Abu Muthalib, engkau membenci ajarannya Abdul Muthalib. Akhirnya dia mati dalam keadaan tidak Islam. Coba lihat. Jadi Allah menyuruh kita Pak untuk mengislamkan diri kita, karena Islam agamanya para Nabi dan Rasul, termasuk Nabi Daud, Nabi Isa, Muslim. Loh, kalau mereka Muslim, kenapa kita mengakui ada agama selain Islam? Bisa dipahami bagus? Habis waktunya. Baik teman-teman sekalian, barangkali pertanyaan Pak Agus menutup perjumpaan kita di pagi hari ini. Kita berdoa kepada Allah dengan nama Allah yang indah dan sifat yang mulia, agar Allah menerima taklim kita ini sebagai amal yang berat timbangannya di sisinya, karena kita kerjakan pada bulan-bulan haram. Dan kita mohon kepadanya agar Allah anugerahkan kita hati yang salim, qalbun yang salim, hati yang selamat, jauh dari kesyirikan, sehingga nanti kita berjumpa dengan Allah tanpa menyekutukan dia dengan sesuatu apapun juga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.